Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Isti Biala Channel. Kali ini kita akan membahas tentang pendidikan matematika. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa like and subscribe-nya ya. Terima kasih. Oke, kita langsung saja. Kita akan membahas transformasi, yakni materi matematika SMP kelas 9. Kali ini kita akan membahas materinya, ada apa aja transformasinya. Kita cek video sampai habis. Untuk materi transformasi kelas 9 kita akan membahas tentang translasi, yang bahasa Indonesia ada pergeseran, kemudian yang kedua ada refleksi atau pencerminan, yang ketiga kita membahas rotasi atau perputaran, yang terakhir kita membahas dilatasi atau perbesaran atau perkecilan dilatasi. Jadi ada 4 ini yang akan kita bahas secara singkat pada video ini. Kita lanjutkan. Pertama kita akan membahas tentang translasi atau pergeseran ya. Kita akan membahas tentang pergeseran. Secara pada gambar ini sudah jelas ya, translasi ini, pergeseran ini dari gambar yang bawah ini segitiga ya, tidak harus segitiga ya. Awalnya nanti kita akan belajar dari titik dulu, tapi pada akhirnya soal pemecahan masalahnya tentang bahu datar bisa, atau tentang soal-soal HOTS tentang kehidupan sehari-hari berbasis problem solving, ada, nanti ikuti terus video Biala ini. Jadi awalnya di sini nanti akan digeser menjadi yang di atas ini. Ini melalui pergeseran, jadi titiknya dari sini menuju ke sini. Yang ini awalnya di sini ya, kalau saya kasih huruf berarti ini A, misalkan ini B, ini C, maka ini adalah A aksen, ini B aksen ya, bayangannya B di sini, bayangannya C di sini. Jadi ada 3 titik. Nah, cara menghitungnya misalkan ya, rumusnya begini ya. Misalkan T ya, tidak harus A B C ya. T itu juga boleh A sampai Z pokoknya. Ini misalkan di dalam rumus ini tulis T di mana X dan Y, titik X, Y terhadap translasi pergeseran A, B, maka X nya tambah A, Y nya tambah B. Tambahkan aja biasa. Itu untuk translasi atau pergeseran. Contoh ya, contoh misalkan ada titik A 2,3 digeser sebanyak 5,6 misalnya. Ya sudah, aksennya tinggal tambah aja, 2 tambah 5,3 tambah 6 ya, sehingga ya aksennya menjadi 7,9 begitu. Mudah bukan ya? Dan seterusnya nanti sehingga bisa digambar. Translasi selesai, kemudian kita lanjutkan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang refleksi, masih transformasi. Refleksi bahasa Indonesia adalah pencerminan. Jadi pada diagram kartesius nanti sumbu X, ini diagram kartesius, ini sumbu X, ini sumbu Y. Misalkan X bisa sebagai cermin atau Y sebagai cermin. Kalau ini pada gambar ini contohnya Y nya sebagai cermin. Misalkan titik A nya di sini, titik B, ini titik C, maka kita cari bayangannya titik A nya, A aksennya menjadi sini, B aksennya di sini, C aksennya di sini. Nah, dengan cerminnya Y, ini contoh. Nah, padahal nanti yang dibahas tidak cuma cerminan Y, bisa sumbu X yang sebagai cermin, sumbu Y yang tadi ini, kemudian X sama dengan Y, kemudian bisa X sama dengan min Y, atau terhadap titik 0,0 sebagai cermin, nanti miring begini ya, titik 0,0. 0,0 nya di sini, 0,0 ya. Kemudian garis X sama dengan K, garis Y sama dengan K. Jadi tidak semuanya harus digambar, bisa menggunakan rumus ini. Sehingga ya kalau ini matrik nanti di SMA ya, kalau di SMP cukup ditambahkan biasa saja, atau menggunakan rumus ini di SMP ini yang SMP ini, kalau SMA ini. Nah, jadi kita ini aja yang kita fokus pada rumus ini. Kita gunakan contoh, misalkan tentukan refleksi dari titik
2,3 terhadap sumbu X misalnya. Maka jawabnya adalah titik 2,3 terhadap sumbu E ya menjadi ya, misalnya ini kan yang min yang Y, berarti ini E ya, ini X, ini Y. Yang min yang Y berarti duanya tetap E, min Y min 3. Udah ketemu, nanti bayangannya 2, min 3. Begitu ya untuk refleksi. Untuk selanjutnya yang ketiga kita akan membahas masih transformasi, kita akan membahas tentang rotasi yaitu perputaran. Bagaimana konsepnya, misalkan ada aslinya ini ya, segitiga yang tidak jelas ini kuningnya, kemudian diputar ya, jadi memutar itu mengikuti kuadran, ini kan kuadran 1 ya, kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Jadi berlawanan jarum jam itu yang positif justru. Kalau yang berlawan searah jarum jam itu malah yang negatif. Jadi konsepnya perputaran pada transformasi. Jadi ya misalkan ini titik A ya, titik A, ini titik B, titik C, maka titik A nya diputar set jadi di sini. A aksen, B nya jadi di sini B. Nah, C nya ada di sini, B aksen ya, C aksennya di sini. Nah, ya. Jadi itu cara konsepnya berputar ya. Berapa derajat. Nah, cara mutarnya tidak tergantung derajatnya. Misalkan dengan pusat 0,0 ya diputar sebanyak 90 derajat ya, maka bisa menggunakan rumus saja. Kalau aslinya A nya E, Y, maka A nya A aksennya menjadi min Y, E. Kemudian dengan pusat 180 ya, E, Y menjadi min X, min Y. Ini ya harus paham rumusnya. Jadi tidak bisa digambar dengan menggunakan gambar boleh, atau langsung menggunakan rumus bisa cepat. 270 ya positif berarti masih berlawanan, jadi ke sini. Kalau ini 90 derajat, kemudian ke sini 180, ke sini 270, 360 balik lagi. Ya. Nah, ini 90 derajat gitu. Nah, kalau searah jarum jam set 90 derajat ke sini negatif. Nah, ini rumusnya. Sama dengan ini 270, rumusnya sama. Memang karena ke kiri searah positif 270 itu rumusnya sama dengan negatif 90 derajat. Nah, contohnya misalkan titiknya A nya misalkan A nya 2,3 ya terhadap titik pusatnya 90 derajat, maka aksennya ya lihat sini 90 derajat E, berarti min Y, X jadi kita lihat min kasih min 3, jadi nanti satu persatu dibuat seperti itu, ini akan ketahuan. Ini hasilnya terakhir di gambar, bisa dipahami ya untuk rotasi. Untuk yang terakhir kita akan membahas tentang dilatasi ya. Apa itu dilatasi? Perbesaran, bisa perkecilan, bisa atau skala bisa. Jadi dilatasi ini terkenal dengan perkalian, boleh juga. Artinya apa? Nanti dikalikan aja. Rumusnya gampang kayak pergeseran, cuma ini dikali bukan ditambah. Nah, misalkan asal muasalnya gambar ini segitiganya segini. Setelah dilatasi malah jadi gede. Ya, misalkan ini tak kasih nama B, ini C, maka aksennya jadi gede ya, B aksennya juga jadi gede, C aksennya jadi gede gitu. Nah, rumusnya ya tinggal dikali aja. Kita pakai yang ini SMA ini. Nah, ini pakai SMP, yang SMP. Maka dari itu ya, contohnya misalkan A nya itu 2,3 didilatasikan dengan skala ya, dengan skala 2 ya, udah dikali 2 aja, aksennya berarti 2 kali 2 4,6 itu aja ketemu. Jadi satu persatu dibegitukan kan ketemu. Sampai di sini paham ya, mudah-mudahan bisa memahami dan bisa mengaplikasikannya. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.